Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua karunia limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah sampai nanti Allah mewafatkan kita semua yang semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara salah satu yang diinginkan oleh setiap manusia, khususnya kaum muslimin, baik itu dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat, maka ulun rasa kita semua menginginkan yang disebut dengan kebahagiaan. Kita seberataan hendak senang, baik dalam kehidupan di dunia ataupun juga nanti pada saat setelah kita meninggal dunia. Maka di dalam mencari kebahagiaan, di dalam mencari ketenangan, kesenangan, manusia itu bermacam-macam caranya. Ada yang mencari kesenangan, ada yang mencari ketenangan dan mengira kesenangan dan ketenangan itu ada di dalam hal-hal yang berbau kemaksiatan. Ada orang yang pian takuni haja orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang misal seperti melakukan dosa-dosa besar, minum minuman keras, kemudian juga misal berzina dan lain sebagainya, semua pasti mencari, yang dicari adalah kenyamanan, ketenangan. Namun tentu saja setiap kesenangan, ketenangan yang itu merupakan di dalam hal yang dimurkai oleh Allah, maka itu semua sifatnya adalah sementara. Dan pada hakikatnya itu bukan kesenangan. Karena kalau hati seorang hamba itu masih hidup, maka dia tidak akan pernah tenang bila dia mencari kesenangan, mencari ketenangan di dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu adalah yang membuat hatimu bergejolak. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Ini kalau hatinya masih hidup. Nah, ini jenis golongan yang pertama, yaitu adalah mereka yang mencari kesenangan, mencari ketenangan di dalam hal-hal yang berbau kemaksiatan. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu bahwasanya kesenangan, kenyamanan, ketenangan yang hakiki itu tidak ada pada hal-hal yang, atau tidak akan pernah ada pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Karena mereka sadar, mereka tahu bahwa ketenangan, kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang hakiki itu selalu ada di dalam hal-hal yang apabila kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ridha. Secara umum, setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan ketenangan, semuanya. Pian salat, pian puasa, pian berbuat baik kepada orang lain, ini semua akan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan di dalam hati orang yang melakukannya. Namun ada beberapa hal yang dikhususkan oleh Nabi SAW yang disebut oleh para ulama sebagai asbabus sa'adah, sebab kebahagiaan seorang muslim khususnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau pian hendak bahagia, maka Nabi SAW juga dalam Al-Quran disyaratkan beberapa hal atau diisyaratkan beberapa hal. Ini mungkin salah satu kiat-kiat pian yang masih sering sedih, pian yang masih mungkin sering seolah-olah seperti hidup itu sempit. Ya, artinya kebahagiaan yang hakiki itu bisa didapatkan di dalam ketaatan kepada Allah, khususnya di dalam beberapa hal
yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama di antara sebab-sebab kebahagiaan. Ini artinya bagi mereka yang jauh dari poin-poin yang kita sebutkan ini, berarti ada kemungkinan kalau tidak ada di dalam diri mereka, maka ada kemungkinan sampai hari ini mereka masih selalu gundah dan masih selalu sedih, jauh daripada yang disebut dengan kebahagiaan. Baik, di antara hal-hal yang termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan, di antara hal-hal yang termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan, yang pertama adalah ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala setidaknya bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali itu yang terbaik untuk hamba tersebut. Orang yang faham terhadap perkara ini, maka dia akan bahagia hidupnya. Itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasul SAW, Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan sebuah takdir, tidaklah menggariskan sebuah takdir, tidaklah membuat sebuah kejadian terjadi pada diri seorang hamba yang beriman kecuali perkara tersebut adalah yang terbaik untuknya. Jadi selama seorang hamba itu beriman kepada Allah, di antaranya beriman bahwa apa yang Allah takdirkan adalah penuh dengan hikmah meskipun dia tidak memahaminya pada saat itu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu yang terbaik untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik untuknya. Meskipun terkadang di awal musibah, di awal hal yang mungkin kita rasakan itu tidak nyaman, kita merasa dan bertanya-tanya kenapa sampai begini jadinya. Kadang kita sedih, wajar sebagai seorang manusia. Tapi ketika seseorang beriman bahwasanya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah akan memberikan hikmah di baliknya, Allah akan mentakdirkan yang terbaik untuk seorang yang beriman, dia akan bisa bahagia meskipun dirundung berbagai macam masalah, meskipun dirundung berbagai macam musibah. Karena dia tahu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah yang terbaik untuknya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi, Innallaha la yaqdi lil mu'minin qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan sesuatu bagi seorang yang beriman kecuali sesuatu tersebut adalah yang terbaik untuknya. Jadi kalau seorang yang lapang dada menerima takdir Allah, maka dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan apapun yang terjadi. Ini yang pertama. Jadi ibaratkannya bila dapat sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa diberikan kesabaran, diberikan keridhaan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kita adalah termasuk daripada orang yang berbahagia meskipun apapun yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sebab-sebab kebahagiaan disebutkan oleh para ulama adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk hamba tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seorang hamba, atau di antara tanda-tanda eloknya keislaman seorang hamba, di antara tanda-tanda bagusnya kualitas agama seorang hamba adalah apabila dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maksudnya adalah tidak bermanfaat baginya dalam urusan akhiratnya dan tidak bermanfaat baginya dalam urusan dunianya. Ulun ulangi. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda atau barometer tolak ukur bagusnya keislaman seorang muslim adalah apabila dia mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Yang tidak bermanfaat baginya itu dua. Satu, yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Yang kedua, tidak bermanfaat bagi dunianya. Jadi bila sesuatu itu tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat pian, maka tinggalkan. Ini termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan. Karena orang yang memikirkan segala sesuatu, urusan orang dipikirkan, hal yang seharusnya tidak dia pikirkan kemudian dia masukkan ke dalam pikirannya, banyak pikiran, selalu akan sedih, Pak.
Sedih. Iya. Macam-macam nang dipikirkan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berita artis saja bisa membuat seseorang itu sedih. Subhanallah. Berita artis, subhanallah. Kabar tentang artis. Biasanya kan ada berita-berita tentang artis. Sedih. Menangis, terbawa sampai ke sembahyang. Kadang gua guring ulun sote berita artis kayak ini. Subhanallah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba pian memikirkan artis itu napa faedahnya gesan pian? Apakah berfaedah bagi akhirat pian? Kada. Apakah berfaedah bagi dunia pian? Kada. Ada kadang-kadang lewat di rumah orang warnanya hirang. Pian komentari, napa jadi ampun rumah timu ulah ngaran beulah rumah warnanya hirang. Terserah orang warnanya apakah, rumah ampun orang juga. Itu dikomentari, itu diurusi. Ada kawan menelpon menyarik-nyarik didangarakan. Habis menelpon ditakuni kenapa tadi menyarik-nyarik barang terserahnya urusan pribadi orang tersebut. Lain kalau sidin misalnya berkisah lawan pian. Lain kalau sidin misalnya curhat lawan pian, dangarakan. Atau sidin meminta pendapat lawan pian, dangarakan. Kasih solusi, berikan pendapat pian selama pian mampu dan di dalam bidangnya. Tapi kalau orang sudah berusaha untuk menghindarkan misalnya teleponnya, pian umpat jua beparak, ini bahasa orang wadah kita di telinga rinjing wala. Artinya tuh apa nang dipandirakan orang hendak tahu aja terus. Nah, ini akan membuat seseorang itu sedih, akan membuat seseorang itu gundah, Pak. Kenapa? Karena terlalu banyak nang dipikirkan. Akhirnya nang seharusnya dipikirkan kada terpikirkan lagi. Akhirnya sesuatu yang bermanfaat untuk dia bagi dunia dan akhiratnya kada terusi lagi. Pian lihat aja orang nang ketujuh mau urusi urusan orang lain, itu biasanya urusan inya sorangan terbengkalai. Inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Di antara eloknya, bagusnya standar atau barometer keimanan atau bagusnya keislaman seorang muslim adalah bila dia mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari hadis ini itu luar biasa, Pak. Bahwa coba kita bayangkan malah kenapa sampai Nabi mewanti-wanti kita di dalam masalah semacam ini. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan juga bagi akhirat kita. Kenapa? Kalau seandainya yang kita lakukan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kita pikirkan dari hal-hal yang tidak bisa memberikan kepada kita manfaat, ini itu aja hilang. Artinya hilang begitu saja, ini masih mending. Yang menjadi masalah adalah hilang begitu saja, namun waktu yang pian gunakan untuk memikirkan, untuk mengerjakan hal yang tidak bermanfaat untuk pian, ini akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan lan tazula qadama abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya terhadap 4 perkara. Di antara yang ditanyakan kepada hamba tersebut dan tidak bergeser kakinya sampai dia mampu untuk menjawabnya, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Bayangkan munpian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, kemudian setelah itu jawabannya, ya Allah ulun seharian tiap hari main Instagram, nonton YouTube, kemudian setelah itu komen di sana sini di media sosial, memandirakan orang dari pagi sampai sore. Bayangkan kita nih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan kita sembahyang solat aja belum tentu kita berilmu dari awal sampai akhir. Masih banyak hal-hal di dalam solat yang harus kita pikirkan. Padahal solat ini termasuk dari yang paling pertama akan ditakuni oleh Allah kelak pada hari kiamat. Urusan solat kita aja belum kelar kita, Pak.
Urusan solat saja kita belum tuntung untuk bisa memahami kayak apa tata cara solat Nabi dari awal sampai akhir. Hendak memikirkan berita artis, nah kayak apa coba pian bayangkan. Hendak memikirkan nih, tapi kirakan benar misalnya rumah orang warnanya hirang. Dan begitulah kehidupan kita, Pak. Makanya kalau seandainya kita gunakan waktu yang bermanfaat untuk kita mengurusi ibadah kita nih, Pak lah, kada cukup, Pak. Apalagi kalau seandainya kita mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Dan ini akan menimbulkan banyak kesedihan bila kita mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Jadi yang pertama tadi apa, Pak? Menerima takdir Allah, berusaha untuk ridha terhadap takdir Allah. Yang kedua, di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik bagi akhirat ataupun bagi dunia. Meninggalkan itu artinya baik ada memikirkan. Makanya kita seleksi. Ini yang hendak dimasukkan ke pikiran kita nih, kira-kira bermanfaatkah kadakah? Bila variannya kada bermanfaat atau jauh dari manfaat dunia atau akhirat, maka tinggalkan. Tapi kalau ada manfaatnya, pikirkan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara yang termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan atau sebab-sebab seseorang itu akan merasa bahagia, ya, atau bisa jadi kita sebut sebagai penghilang kesedihan, adalah al-muhafadzatu ala salatil jamaah. Berusaha untuk menjaga salat berjamaah. Berusaha untuk menjaga salat berjamaah, khususnya berjamaah di rumah-rumah Allah. Bila pian salat itu berjamaah, Pak, insya Allah bahagia pian. Asal salatnya bujur-bujur. Yang betul-betul berusaha kita untuk memikirkan, istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Makanya disebut oleh para ulama bahwa khusyuk itu istihdarul qalbi, menghadirkan hati pada saat pian salat. Ini bacaannya apa nang dibaca, ini bacaannya misalnya apa saja yang boleh dibaca. Misal seperti doa iftitah, ada banyak riwayatnya. Kalau pian satu itu yang pian baca itu terus, ada kemungkinan pian cuman sekedar baca aja, kada pian resapi. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, kalau seandainya ada beberapa riwayat bacaan dalam satu gerakan salat, maka ada baiknya pian gilir bacaan tuh. Kenapa? Karena kalau pian baca itu aja, maka ada kemungkinan pian tidak meresapi lagi bacaan tersebut, karena sudah modal kayak mengalir di lisan kita aja. Sudah kada terpikirkan lagi artinya, kada terpikirkan. Kadang-kadang kita bacanya cepat-cepatan. Makanya ada bagusnya kalau kita misalnya seperti doa iftitah, doa sujud, doa ruku, ada beberapa riwayat. Maka bergantian, misalnya hari ini bacanya ini, besok bacanya itu, tidak menjadi masalah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di antara sebab kebahagiaan adalah menjaga salat berjamaah. Makanya kalau pian rasakan, kalau pian keluar dari masjid habis salat berjamaah, ada rasa bahagia yang pian tidak bisa gambarkan. Ini bahagianya kenapa? Ya karena pian salat berjamaah. Sebagai dalil bahwa Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ya. Ini salah satu salat saja yang kita sebutkan, bala. Nabi mengatakan, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ya, kana fi dhimmatillah hatta yumsi, maka dia akan berada di bawah penjagaan Allah, di bawah jaminan Allah sampai dia nanti sore hari. Maksudnya di bawah penjagaan Allah, dia terhindar dari segala sesuatu yang buruk, termasuk di antaranya sesuatu yang bisa mengganggu pikiran dan hatinya dari berbagai macam kesedihan. Jadi orang nang sembahyang subuh bujur-bujur di masjid, kemudian berjamaah, berusaha menunaikan rukun dan kewajibannya, berusaha meresapi bacaan-bacaannya, kada akan sedih pai harinya tuh. Bahagia terus, senang terus hatinya. Ini janji Nabi SAW. Makanya akan ada perbedaan di mana hari pian itu sholat subuh dan bujur-bujur sholat berjamaahnya, ada dengan hari nang mungkin pian sholatnya sorangan di rumah. Ada perbedaannya tuh pai harinya tuh. Hari nang pian sholat di rumah itu mungkin rasa kada nyaman hati, mungkin kayaknya urusan pian ini sulit, ada aja halangannya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi berarti adalah al-muhafadzatu ala salatil jamaah, itu berusaha untuk menjaga salat berjamaah. Apalagi sekarang alhamdulillah Pak sudah relatif aman, artinya kita juga kalau kayak dulu mungkin masih agak sedikit masih agak sedikit kita khawatir, sempat dulu itu mungkin kita tidak bisa sholat
berjamaah di masjid, sulit untuk berjamaah di masjid, masih ada rasa takut. Alhamdulillah saat ini alhamdulillah keadaan sudah mulai kondusif, tapi tetap saja kita artinya kita berhati-hati. Tapi sholat subuh di masjid, sholat wajib, sholat fardu di masjid, ini usahakan jangan sampai ditinggal, Pak, karena ini termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara sebab-sebab kebahagiaan yang disebutkan oleh para ulama adalah al-mudawamatu ala dzikrillah, berusaha untuk berzikir kepada Allah di setiap kesempatannya. Tentunya zikirnya ini adalah zikir yang dianjurkan dan telah disebutkan oleh Nabi. Lain zikir nang pian mau ulah sorangan kada. Tapi zikir yang dari Nabi Muhammad SAW. Boleh pian berdoa dengan doa sorangan, boleh kada apa-apa. Tapi untuk beberapa zikir seperti misalnya kita kan dari bangun guring sampai hendak guring pulang, Pak, itu ada zikirnya. Bahkan tailan tengah malam aja pian ada zikirnya. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi aja kalau pian amalkan kada habis-habis, Pak. Dan ini termasuk dari yang akan menjaga kita dari segala macam kegundahan, dari segala macam kesedihan, dan Allah akan berikan kebahagiaan bagi mereka yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara sebab yang paling besar kesedihan seorang hamba itu adalah syaitan yang membuat dia sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyahzunal ladzina amanu. Syaitan itu akan berusaha untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Napa-napakah, Pak? Amun kita kada membaca zikir perlindungan dari syaitan, maka di antaranya kita tuh ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa. Ini kenapa jadi sampai saya sedih karena perkara ini? Ada hal-hal yang mungkin kita rasakan sedih, tapi kita tidak tahu kenapa saya sedih dalam masalah ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya, di antaranya zikir. Misalnya kita ambil beberapa contoh. Contoh misalnya seperti Nabi SAW menyebutkan orang yang keluar rumahnya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, Pak, syaitan itu bisa membuat kita sedih. Bahkan tiba-tiba pian sedih karena tahu kenapa jadi hati pian sedih, itu bisa. Makanya Allah sebutkan liyahzunal ladzina amanu, dengan berbagai macam sebabnya untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita ingin supaya kita ini terlindung dari kesedihan dan bahagia terus, artinya kan seorang itu kalau tidak sedih ya berarti dia bahagia. Maka kita meminta kepada Allah dengan zikir-zikir itu supaya syaitan ini jauh dari kita. Contoh, Pak, ulun beri contoh. Seperti misalnya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya, tentang seseorang yang keluar rumah, kemudian di awal dia keluar rumah dia baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika pian hendak keluar rumah. Saya pian keluar rumah hendak tulak berangkat kerja, berangkat ke pasar atau kemana saja, maka pian membaca doa tersebut, ya. Maka malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka yang melafalkan doa tersebut, jadi pian hendak tulak baca doa tersebut, maka malaikat mengatakan kufita, dicukupkan untukmu. Maksudnya hajat yang pian keluar rumah untuknya itu dicukupkan. Karena di antara sebabnya adalah doa ini. Kufita, engkau dicukupkan segala macam apa yang engkau cari ketika engkau keluar rumah. Pian keluar rumah untuk begawi, pian keluar rumah misalnya untuk sebuah urusan, maka akan dimudahkan oleh Allah urusan tersebut. Akan dimudahkan oleh Allah pian mencari rizkinya, segala urusan pian akan kufita, akan dicukupkan sebab engkau keluar rumah. Wahudita, dan diberikan hidayah kepada engkau untuk supaya diberikan hidayah menjauhi keburukan dan bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Dua. Yang ketiga, ya, wawukita, dan dilindungi engkau dari segala macam keburukan. Di antaranya godaan syaitan, di antaranya adalah kesedihan. Kemudian fa idza sami'a asyaitanu dzalika tanahha. Lalu syaitan yang mendengar pian membaca doa tersebut, tanahha, dia minggir. Jadi ketika pian baca doa tersebut, maka syaitan ketika mendengar minggir, Pak, syaitan ini. Kemudian setelahnya cukup sampai situ? Enggak. Dia bilang ke teman-temannya nih, yang sudah bersiap-siap untuk memberikan kemudaratan untuk pian di tengah jalan, sudah bersiap-siap untuk memberikan kesedihan menggoda hati pian, mungkin
membuat hal-hal yang bisa pian terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini setan udah banyak Pak, berjejer bersiap-siap. Lalu syaitan yang mendengar pian membaca doa tersebut, dia mengatakan kepada kawan-kawannya, kaifalaka birajulin kufiya wa hudiya wa wuqiya, wahai kawan-kawanku, bagaimana dengan orang ini? Kalian tidak akan pernah bisa menggodanya, kalian tidak pernah bisa memberikan mudarat kepada orang tersebut, karena dia telah dijamin oleh Allah, dilindungi, dicukupkan segala urusannya, dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, kalau pian baca doa ini, itu syaitan sendiri yang akan memberitahu kawan-kawannya, ikam kada kawa menggoda orang nina. Inya sudah baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kadu sakin berjauhan gin, cari target lain. Ini kalau bahasa kitanya, Pak. Artinya setidaknya pian selamat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang lain misal seperti zikir masuk rumah. Pian masuk rumah kada baca bismillah. Nabi menyatakan bahwa barang siapa yang masuk ke rumah kemudian dia membaca bismillah, maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum, kalian tidak bisa menginap di rumah ini karena yang masuk rumah baca bismillah. Kemudian ketika pian makan, kemudian pian baca bismillah, syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat menginap di rumah ini karena orangnya baca bismillah ketika masuk rumah, dan tidak ada makanan di rumah ini karena orangnya ketika makan baca bismillah. Coba pian bayangkan bila pian masuk ke dalam rumah sampai hari ini kada bismillah terus. Coba pian bayangkan kalau pian makan bismillahnya pian ingatnya sesudah pian misalnya lawas. Setelah makan hanya ingat, wah tadi ulun kada bismillah. Berarti syaitan ikut makan, berarti syaitan ikut menginap di rumah pian. Inilah yang membuat pian kadang-kadang sedih. Dan sebabnya macam-macam, Pak. Sedih itu sebabnya macam-macam. Bisa jadi misalnya pian menyuruh anak-anak kada mau taat, bisa jadi. Bisa jadi misalnya aur bakalahi harus 2 laki bini. Kenapa? Karena ternyata masuk ke dalam rumah itu syaitan umpat masuk. Bisa jadi. Makanya ulun sering bilang, urusan handuk aja laki sembarangan mandak bisa bakalahian. Nah, biasanya kan kalau lakian habis mandi apa sebelum handuk nih membarang sembarang timbai di mana. Sarik bini nang laki kada terima bakalahian. Ujar nang laki, bulik gini kamu ke rumah kuitan ikam. Nah, lalu betakun lan ustaz tadi ulun tuh sudah mentalak kah belum kah? Ini kejadian-kejadian seperti ini, hal-hal yang sepele seperti ini macam-macam. Dan ini tentu saja ada peran syaitan untuk membuat seseorang itu sedih dalam hal-hal yang semacam ini. Jadi bakalahi 2 laki bini itu, Pak, jangan dikira kada sedih, itu sedih dan sebuah kesedihan yang memang syaitan ingin kita sedih di dalam hal tersebut. Dan bisa jadi sebabnya adalah ketika pian masuk rumah kada berzikir membaca bismillah. Baik, ini diantara sebab-sebab kebahagiaan. Baik, kemudian yang berikutnya diantara sebab-sebab kebahagiaan. Diantara sebab-sebab kebahagiaan adalah yang disebutkan oleh para ulama adalah mengurusi anak yatim. Nah, ini salah satu sebab kebahagiaan, Pak. Mengurusi anak yatim, artinya memperhatikan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat tentang Rasulullah, tolong berikan kepada ulun nasihat, hati ulun ini pina karas. Artinya hati keras itu ditafsirkan oleh sebagian para ulama adalah artinya bisa jadi susah menerima nasihat, bisa jadi keras, artinya susah untuk khusyuk di dalam sholat, bisa jadi keras adalah dia selalu sedih, selalu gundah karena hal tersebut. Maka di antara kiat yang disarankan oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, at'imil miskin, atau kama qala SAW, engkau berikan makan kepada fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya diusap tuh bukan cuma diusap-usap itu aja, Pak. Tapi maksudnya diusap, diperhatikan. Pada saat dia memerlukan sesuatu, diberikan. Artinya kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi. Maka ini salah satu sebab kebahagiaan pian hidup di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat kada usah ditakuni lagi. Orang yang memperhatikan anak yatim, kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim itu di dalam surga seperti ini. Maksudnya sangat dekat dengan Nabi SAW. Artinya ya kalau di dunia ya seperti tadi disebutkan dalam riwayat tadi bahwasanya orang itu akan lembut hatinya, mudah bahagia ketika dia memperhatikan anak yatim. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang
yang bisa ikut andil di dalam urusan anak yatim. Ya tentu saja anak yatim yang dimaksudkan di sini adalah di dalam Islam anak yatim itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah adalah mereka yang meninggal ayahnya. Mereka yang meninggal ayahnya. Ini termasuk dari anak yatim dan meninggal ayahnya tapi belum balik. Kalau sudah balik itu tidak disebut lagi dengan anak yatim. Ya kalau misalnya disebut dengan anak yatim sudah balik, kai-kai nang umurnya sudah tuhagin kuitan si dia meninggal berarti yatim juga kada. Tapi maksudnya yatim yang kita diperintahkan untuk memperhatikan itu adalah orang-orang atau anak-anak yang meninggal ayahnya pada saat mereka belum balik. Artinya ketika sudah balik lepas berarti status yatimnya. Baik. Kemudian setelahnya di antara hal yang termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan adalah di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama adalah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Idkhalus surur fi qalbil muslimi. Jadi memasukkan kebahagiaan di hati orang lain, di hati seorang muslim atau seorang muslimah. Jadi berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Makanya Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah, sesungguhnya di antara amalan yang paling utama yang paling dicintai oleh Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin, kebahagiaan engkau masukkan di dalam hati seorang muslim. Loh ini kan kita memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim, apa hubungannya dengan kita? Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari sebuah kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa dan semisalnya. Nah berarti pemahamannya dari ayat ini adalah kalau pian berusaha untuk membuat orang lain bahagia, maka Allah akan menjadikan kebahagiaan di dalam hati pian. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau pian kasih orang, asal pian misalnya ikhlas, pian tulus ngasih orang tersebut, ngasih misalnya bantuan baik itu secara materi atau bantuan secara tenaga, maka ketika pian membantu orang lain, ulun betakunan pian, nang paling bahagia sebenarnya nang dibantu kayak membantu. Coba pian rasa-rasakan. Sebenarnya yang paling asal tulus pala, asal ibaratkannya kadang nang membantu tuh sambil bermamai. Nah itu sedih mun pian sambil bermamai. Kalau pian membantu dengan sambil betul-betul dengan ketulusan hati, maka pian akan mendapatkan kebahagiaan yang terkadang lebih besar kebahagiaannya ketimbang kebahagiaan orang nang ditolongi. Dan ini adalah yang dimaksud dengan hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari sebuah kebaikan itu kebaikan yang semisalnya. Bila pian berusaha membahagiakan orang, maka Allah akan sisipkan di hati pian pun juga adalah kebahagiaan. Karena balasan dari sebuah perbuatan baik adalah perbuatan baik yang serupa dan semisalnya. Baik. Ulun rasa kayaknya cukup sampai di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ulun kira cukup. Ini sudah jam 6. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.